Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nabatul Salama, NPM 243111081 kelas SI 24A. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang sejarah dan perkembangan sistem operasi dengan fokus pada evolusi dari sistem batch hingga sistem operasi modern. Sistem operasi yang kita kenal sekarang ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ia berkembang secara bertahap mengikuti kemajuan teknologi komputer, mulai dari komputer tabung vakum di tahun 1940-an sampai komputer modern yang kita gunakan saat ini. Tujuan utama dari perkembangan sistem operasi adalah membuat komputer semakin efisien, mudah digunakan, dan cepat dalam memproses data. Mari kita mulai dari generasi pertama, yaitu sekitar tahun 1940 sampai 1950-an. Pada masa ini komputer seperti ENIAC dan UNIVAC belum memiliki sistem operasi. Semua proses dilakukan secara manual, menggunakan saklar dan kabel untuk memasukkan instruksi. Program dijalankan satu persatu dan hasilnya dicatat secara fisik. Karena itu, pengguna komputer pada masa ini hanya terbatas pada para ilmuwan dan militer yang memiliki kemampuan teknis tinggi. Bisa dibayangkan betapa sulitnya menggunakan komputer pada masa itu karena belum ada perangkat lunak pengatur seperti sistem operasi yang kita kenal sekarang. Masuk ke generasi kedua, yaitu sekitar tahun 1950 hingga 1960-an, muncul sistem yang disebut batch processing system. Sistem ini memungkinkan beberapa tugas atau program dikumpulkan menjadi satu kelompok atau batch, lalu dijalankan secara berurutan oleh komputer. Pada masa ini, operator komputer menggunakan kartu berlubang untuk memastikan instruksi, walau masih belum interaktif. Sistem batch sudah mulai mengurangi keterlibatan manusia karena komputer bisa menjalankan banyak perintah secara otomatis. Contoh sistem operasi awal di masa ini adalah IBM 701 dan IBM 7090. Kemudian kita masuk ke generasi ketiga, yaitu tahun 1960 hingga 1970-an. Inilah era munculnya sistem operasi, multiprogramming, dan time sharing. Sistem ini memungkinkan komputer menjalankan beberapa program secara bersamaan dan membagi waktu CPU untuk setiap pengguna. Artinya banyak pengguna bisa menggunakan komputer secara bergantian dalam waktu yang sangat cepat, seolah-olah mereka semua memiliki komputer sendiri. Di masa ini juga muncul sistem operasi legendaris seperti Unix dan Multics. Konsep-konsep dasar sistem operasi modern seperti manajemen proses dan memori mulai diterapkan di era ini. Selanjutnya adalah generasi keempat, sekitar tahun 1970 sampai 1980-an, yaitu masa lahirnya personal komputer atau PC. Komputer mulai digunakan oleh masyarakat umum, bukan hanya oleh ilmuwan atau perusahaan besar. Sistem operasi pun dikembangkan agar lebih mudah digunakan dengan tampilan yang sederhana dan bisa dijalankan langsung di komputer pribadi. Beberapa sistem operasi terkenal di masa ini, antara lain MS-DOS dari Microsoft dan Apple-DOS dari Apple. Perangkat input seperti keyboard dan monitor menggantikan kartu berlubang, sehingga interaksi dengan komputer menjadi jauh lebih cepat dan praktis. Berlanjut ke generasi kelima, yaitu 1980 hingga 1990-an. Pada era ini, sistem operasi berkembang pesat dengan munculnya antarmuka grafis atau GUI (Graphic User Interface). Pengguna kini bisa berinteraksi dengan komputer menggunakan mouse, icon, dan menu visual, bukan lagi hanya mengetik perintah di layar hitam. Contoh, sistem operasi yang muncul di masa ini antara lain Microsoft Windows 1.0, Mac OS Classic, dan beberapa varian Unix BSD. Selain itu, sistem operasi juga mulai mendukung jaringan komputer, membuka jalan bagi lahirnya internet di masa mendatang. Kemudian masuk ke generasi ke-6, sekitar 1990 sampai 2000-an. Ini adalah masa di mana komputer mulai terhubung dengan internet dan sistem operasi menjadi lebih terdistribusi. Konsep client server muncul di mana satu komputer server dapat melayani banyak komputer klien melalui jaringan. Pada masa ini juga muncul sistem operasi open source, yaitu Linux, yang memungkinkan siapa saja untuk memodifikasi dan mengembangkan kode sumbernya secara bebas. Sistem operasi di era ini fokus pada performa, stabilitas, dan keamanan. Selanjutnya kita sampai pada generasi ketujuh, yaitu dari tahun 2000-an hingga sekarang. Era sistem operasi modern.
Kini sistem operasi tidak hanya digunakan di komputer, tetapi juga pada smartphone, tablet, server, bahkan kendaraan pintar. Muncul sistem operasi Android dan iOS yang mendominasi dunia mobile. Selain itu, teknologi seperti virtualisasi, cloud computing, dan containerization seperti Docker dan Kubernetes mulai digunakan untuk menjalankan banyak sistem dalam satu perangkat. Sistem operasi modern berfokus pada keamanan data, efisiensi energi, dan integritas dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Sebagai kesimpulan, dapat kita lihat bahwa perkembangan sistem operasi berjalan seiring dengan kemajuan teknologi komputer, mulai dari sistem yang manual dan sederhana hingga kini menjadi sistem yang cerdas, efisien, dan terhubung ke seluruh dunia. Meskipun teknologinya berubah, tujuan utama sistem operasi tetap sama, yaitu membuat komputer lebih mudah digunakan, cepat, aman, dan efisien. Sekian penjelasan saya tentang sejarah dan perkembangan sistem operasi. Semoga materi ini membantu teman-teman memahami bagaimana sistem operasi yang kita gunakan saat ini berkembang dari masa ke masa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.